Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hailatuh wa rasulullahi wasilatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin adimin fafarij anna ma nahnu fihi bisri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Amma ba'du, il hadirun al muhtaramun, sebagaimana kita fahami bersama tentang bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Pada dasarnya bulan ini adalah bulan yang paling mulia. Walaupun mungkin pahala yang akan kita dapat dalam beramal tidak sebagaimana kita dapat dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan ini menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama, bulan yang paling agung bagi segenap umat manusia, terutama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan ini dilahirkanlah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang karenanya Allah menciptakan segalanya. Di mana pula pada bulan ini, tepatnya di hari Senin, sehingga hari Senin menjadi hari yang paling mulia karena tampaknya ada hari Senin. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar, tidak ada yang namanya malam-malam mulia yang lainnya, Isra, Mi'raj dan seterusnya, tanpa Allah menciptakan hari tersebut, yaitu hari Senin, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi Adam alaihissalam bertobat dan memohon kepada Allah agar tobatnya diterima, maka Nabi Adam pun mengatakan, ya Rabb, bihurmati hadal walad farham hadal walid. Dengan kemuliaan dan keagungan manusia yang paling mulia, salah seorang daripada cucuku, maka aku Adam terimalah tobatnya ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, dari mana kamu tahu kalau aku ciptakan salah seorang cucumu adalah manusia yang paling mulia, yang bernama Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamu alaih? Maka Adam menjawabnya, tidak mungkin ya Allah, namanya akan disandingkan dengan namamu, kecuali manusia tersebut adalah manusia yang paling mulia. Kapan kamu mengetahui itu wahai Adam? Nabi Adam menjawab, tatkala engkau masukkan roh dalam tubuhku sampai ke kepalaku, maka aku lihat di sisi-sisi ars dan di surga tertulis tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Aku Allah Subhanahu wa taala meninggikan namamu, penyebutanmu, yaitu Allah sejajarkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah yang mulia. Inilah yang dimaksud oleh Allah dengan firman tadi, wa rafa'na laka dzikrak. Dan manusia ini yang bernama Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia yang fana ini dengan kejadian atau proses yang sangat luar biasa. Proses tersebut tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul manapun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang keagungan baginda Nabi Muhammad. Para ulama, para ahli hadis, di antaranya Habib Ali Sahibil Maulid, menceritakan bagaimana proses kelahiran baginda Nabi Muhammad. Fahina qaruba awan wad'il hadal habib a'lanadis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasij wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina taij. Digambarkan oleh Habib Ali Sahibul Maulid ketika dekat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk langit dan penduduk bumi, benda hidup ataupun benda mati, semuanya bergemuruh menyambut dengan hangat atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Allah mencurahkan kedermawanannya dengan begitu deras di alam semesta ini, sehingga tidak ada bayi yang lahir pada hari itu kecuali laki-laki berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fa'atal waqtul ladzi rataballahu ala huduri hadzal maulud fanfalaqa subul kamal minan nur an amud wa barasal hamidul mahmud mud'inan lillahi bitta'dimi wasyujud. Yang disebutkan penduduk langit dan penduduk bumi gemuruh menyambut dengan semangat kelahiran Rasulullah, dan juga kedermawanan, kemuliaan, keagungan dicurahkan untuk segenap penduduk langit dan bumi karena lahirannya Rasulullah, dan bergemuruhlah tasbih dan tahmid yang keluar dari lidah para malaikat. Mud'inan lillahi bitta'dimi wa sujud. Pada saat Rasulullah lahir, tunduk kepada Allah dan dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dalam keadaan disebutkan dalam diba syajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Dalam keadaan sujud, dalam keadaan bertahmid kepada Allah, dan dalam keadaan mengangkat salah satu tangannya mengatakan ahad, Allah itu adalah Esa, dan tubuhnya penuh dengan cahaya sehingga auratnya tidak kelihatan. Itulah diantara proses kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita fahami bersama, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang lurus, agama yang penuh toleransi, agama yang tegak dalam kebenaran. Oleh sebab itu, dengan agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tentunya karena kedatangan Nabi Muhammad, orang yang buta akan bisa melihat. Artinya buta akan kebenaran bisa akan melihat kebenaran. Dan orang-orang yang dalam keadaan susah dan berduka, maka susah dan dukanya akan tersingkap dengan sendirinya. Dan diantaranya Rasulullah SAW lahir ke dunia ini dengan membawa syafaatul uzma wal maqamul mahmud, utamanya untuk umatnya, syafaat yang bisa menyelamatkan ahli neraka dan kedudukan yang mulia yang tidak bisa diraih oleh Nabi dan Rasul manapun. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun al-muhtaramun, perlu kita fahami bersama
Dengan demikian, apa yang bertalian dengan Nabi Muhammad SAW di sejak dahulu kala dan apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada keluarga, apalagi dirinya, demikian juga keturunannya, demikian juga orang-orang yang mengikuti jejaknya, adalah merupakan kemuliaan dan keagungan serta kebanggaan bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, karena kelahiran Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat bisa menyelamatkan untuk segenap alam semesta, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai perwujudan kasih sayang atau rahmat Allah kepada alam semesta. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah rahmat atau kasih sayang yang bisa menyelamatkan siapapun di antara umatnya selagi dia bertauhid kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya dikatakan oleh Habib Ali sahibil Maulid, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhuri. Allah memerintahkan malaikat mengeluarkan dari dada Nabi Muhammad, dibelah sampai sebanyak 4 kali. Bukan malaikat mengeluarkan kotoran dari dada Nabi Muhammad, dari hati Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala yaitu menambah hati Nabi Muhammad yang suci lebih suci. Dikatakan oleh si Abdurrahman Ad-Dibai, yang diambil dari hati Nabi Muhammad adalah rahmah kepada iblis, kasih sayang Rasulullah yang ada dalam hati Rasulullah kepada iblis. Kenapa demikian? Kalau kasih sayang itu tidak diambil oleh Allah, maka iblis pun akan masuk surga. Oleh sebab itu dicabutlah rasa kasih sayang tersebut kepada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dengan demikian disebutkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, inna iblis rona arba'a ronat, sesungguhnya iblis menangis dengan sangat histeris sebanyak 4 kali. Kapan iblis itu menangis? Hina lu'ina, tatkala dilaknat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma manaka antas yuda it amartuk, kenapa engkau menghalangi dirimu untuk sujud tatkala aku perintahkan? Maka iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah dan air. Dia mengatakan api itu lebih mulia daripada air. Kena kata-kata itu, maka iblis fakhruj minha, diusir oleh Allah dari surga, dihinakan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Itu pertama kali iblis menangis dengan histeris, dengan sangat histeris pertama kalinya. Dan itu pun terjadi kenapa Nabi Adam mendapat keistimewaan. Semua makhluk sujud kepada dirinya termasuk iblis, karena dalam diri Nabi Adam pada waktu itu, di dahi Nabi Adam pada waktu itu ada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kedua, kapan iblis itu menangis dengan sangat histeris? Hina uhbita, ketika diusir dari surga. Dan yang ketiga, kapan iblis itu menangis dengan sangat histeris? Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena iblis peluangnya untuk menyesatkan manusia sangat kecil. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ibadiyas salihun, illa ibadakal mukhlasun, kata iblis. Ya Allah, aku jerumuskan semuanya dari segala penjuru, dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, dari atas, dari bawah. Ada peluang sekecil apapun Bani Adam aku jerumuskan, kecuali hamba-hambamu yang dijadikan ikhlas oleh engkau. Tentunya terutama umat baginda Nabi Muhammad, di mana tatkala langit bisa ditembus oleh iblis sebelum lahirnya Nabi Muhammad untuk mencuri
pendengaran cerita antara malaikat yang satu dengan yang lainnya tentang manusia ini, iblis bisa menyuri pendengaran sehingga bisa memberitakan atau menyampaikan kepada tukang-tukang sihir batu-batu itu, kepada para dukun. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Langit itu dijaga dengan ketatnya, dan siapapun yang memaksa, baik iblis ataupun jin, naik ke langit akan dilempar dengan api-api sehingga mereka akan terlempar dari langit. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berikutnya, kapan iblis itu menangis dengan sangat histeris, yaitu ketika turunnya suratul Fatihah. Kenapa ketika turunnya suratul Fatihah itu menangis dengan histeris iblis? Karena Fatihah terbagi dua. Yang pertama pujian untuk Allah, yang kedua adalah kemanjaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Apapun yang mereka minta akan Allah kabulkan. Qasamtu, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qasamtu nisfain atau kismain, aku bagi Fatihah itu dua bagian. Bagian pertama pujian hambaku kepadaku, bagian kedua adalah permintaan hambaku kepadaku. Dan Allah mengajarkan apa yang diminta, yaitu dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, yaitu meminta pertolongan dan hanya menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan dalam segala hal hanya kepada Allah. Itulah terjadinya menangisnya iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin pada tanggal 12. Banyak para ulama berbeda pendapat, ada tanggal 9 dan seterusnya, tapi pendapat yang paling kuat adalah tanggal 12. Begitu yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis dan para pakar sejarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam tajid ummuh lihamlihi thagalan wala hamad. Diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad Maliki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ibunya melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya tidak pernah merasakan berat di perutnya, itu seakan-akan tidak ada bayi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih hebat lagi, kalau perempuan mengandung bayi biasanya nyidam. Rasulullah ibunya tidak pernah nyidam. Itu adalah sudah merupakan bentuk bakti Rasulullah kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dan di sini dikatakan wa dzakara ba'duhum annaha wajadat thigalan fi ibtida'il uluk wa hifatan inda istiraril hamli liyakuna fi dzalika harijan anil mu'tad. Memang pada saat hamil pertama sang ibu merasakan, supaya tahu ya, merasakan kalau beliau dalam keadaan hamil. Namun pada saat berikutnya beliau tidak merasakan apa-apa, seakan-akan tidak hamil sama sekali. Itulah di antara proses kehamilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan wulida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran magbudatan asabi ayadihi musyiran bisababa kal musabbih biha. Ini kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan terhitan, dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan menggenggam jari jemarinya, hanya jari telunjuknya yang ditunjukkan ke atas,
dan mengucapkan ahad, di mana kita tahu disebutkan dalam sejarah para penulis tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan pusarnya terputus, dalam keadaan mengangkat tangannya mengatakan ahad, dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala lahir Rasulullah bukan lahir jatuh ke tanah yang hina ini, tapi Rasulullah lahir ke pangkuan malaikat. Fatafu bihi min jami'il aqtar, lalu dibawa ke penjuru langit, dibawa ke penjuru bumi, dibawa ke alam laut, semua alam yang Allah ciptakan dibawa oleh malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kelahirannya. Kenapa? Karena mereka semuanya merindukan kedatangan baginda Nabi Muhammad, sampai dikatakan farja'u bil mafdhali ila min tarfata'ain asra'a min tarfata'ain. Malaikat dengan sesaat, dengan waktu yang sangat singkat membawa Rasulullah dikelilingkan kepada alam semesta yang ada di jagat raya ini, lalu dikembalikan kepada ibunya. Begitulah kehebatan dan kemuliaan yang diraih oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita fahami bersama, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda berpuasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Karena pada waktu hari itu aku dilahirkan, dan pada waktu hari itu juga aku mendapatkan wahyu." Bahkan dalam sejarah disebutkan pada hari Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah ke Madinah dan masuk ke kota Madinah juga pada hari Senin. Itulah yang perlu kita fahami bersama atas beberapa kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini disebutkan qala Ibnu Abbas walidan Nabi yaumul Isnin, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi dilahirkan hari Senin. Dan disebutkan wastanba'a yaumul Itsnin, mendapatkan wahyu hari Senin, jadi angkat jadi nabi hari Senin. Wa tuwfiya yaumul Itsnin, wafat hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumul Itsnin, hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan Mekah pada hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumul Itsnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada hari Senin. Wa rufi'al hajaru al aswadu yaumul Itsnin, demikian juga Hajar Aswad diperbaiki, diangkat, proses pengangkatannya terjadi pada waktu hari Senin. Dan di sini disebutkan wa lailatu maulidi sallallahu alaihi wasallam waqa'at ajaib wa gharaib, pada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi keajaiban dan keanehan-keanehan yang sangat luar biasa, menunjukkan atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Yang diantaranya berhala-berhala itu jatuh tersungkur, api yang ribuan tahun tidak pernah padam dengan sendirinya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang juga disebutkan tadi bahwasanya langit yang menjadi lalu lalangnya jin dan juga setan bebas sebelum lahirnya Rasulullah. Tatkala Rasulullah lahir, maka langit sudah dijaga sehingga setan ataupun jin yang kafir tidak bisa mencuri pendengaran tentang rahasia-rahasia manusia yang ada di muka bumi ini. Dan dikatakan juga di sini wa minha dhuhurun nur ma'ahu hatta adha'a lahu kusurus syam, atau hatta adha'a lahu kusurus syam hina wulida. Yang saya sebutkan tadi, Rasulullah lahir tubuhnya dipenuhi dengan cahaya, mengeluarkan cahaya. Cahaya tersebut bukan hanya menutupi aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cahaya tersebut menyebar sampai ke Syam, ke beberapa penjuru negeri pada waktu itu,
cahaya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jatuhnya serta terpadamkannya api yang ribuan tahun tidak pernah padam. Dan dikatakan oleh Abu Ya Said Muhammad ibn Alwi al-Maliki, kata beliau, di antaranya kejadian-kejadian tersebut banyak yang terjadi, itu disebutkan sampai tiang-tiang bangunan-bangunan tertentu yang digunakan bukan untuk mentauhidkan Allah tapi mensekutukan Allah roboh dengan sendirinya. Itu berkat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun al-muhtaramun, begitulah kehebatan atau yang dikenal dengan irhasat. Sebelum diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, mendapatkan keanehan-keanehan atau kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki melebihi manusia-manusia yang lainnya. Di sisi lain, baginda Nabi Muhammad itu diasuh oleh beberapa perempuan yang perlu kita fahami juga. Yang tentu pertamanya disusui dan diasuh oleh ibundanya sendiri, Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian diasuh dan disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah hanya beberapa hari. Suwaibah Al-Aslamiyah ini budak daripada Abu Lahab. Karena Suwaibah memberitakan atas kelahiran Rasulullah, maka Suwaibah dimerdekakan, sehingga dia mendapatkan keistimewaan tiap hari Senin dibebaskan daripada siksa kubur dan siksa neraka walaupun sudah dinas dalam Al-Quran. Dan begitu hebatnya, waqad addaha Ibnu Munabbih fi sahabah, yang namanya Suwaibah al-Salamiyah, budaknya Abu Lahab ini juga dianggap sebagai sahabat oleh Ibnu Munabbih, Ibnu Mundih ya. Wa subhanallah, walaupun para ahli ilmu juga tidak menganggapnya sebagai sahabat. Subhanallah, Suwaibah yang hanya beberapa kali menyusui baginda Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan ana khairu mukafin. Jadi man sona ma'rufan ila ahadin falam yukafi'hu fa ana ukafi'uhu. Siapapun di antara kalian yang melakukan kebaikan lalu belum terbalas, apalagi kepada keluarga Rasulullah, kata Rasulullah, aku yang akan membalasnya kelak pada hari kiamat. Wa ana khairu mukafin, dan aku adalah manusia yang paling pandai dalam membalas jasa atau kebaikan orang lain. Buktinya apa? Suwaibah al-Aslamiyah yang pernah menyusui hanya beberapa hari, menyusui Rasulullah SAW, maka Suwaibah itu pernah masuk kepada Rasulullah setelah Rasulullah kawin dengan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah memuliakannya, Khadijah istri Rasulullah juga memuliakannya, dan Rasulullah SAW setelah hijrah menyambung hubungan silaturahmi. Artinya khairu mukafin, sebagai manusia yang paling baik dalam membalas jasa orang lain, maka Rasulullah menyambung hubungan silaturahmi dengan Suwaibah. Tidak cukup sampai di situ, Suwaibah diberi pakaian dan diberi santunan oleh baginda Nabi Muhammad. Inilah khairu mukafin, manusia yang paling baik dalam membalas jasa. Rasulullah SAW juga disusui dan diasuh, yang cukup terkenal oleh Halimatus Sa'diyah, di mana pada saat mau menyusui, semua bayi biasanya di desa-desa itu pada waktu itu datang ke kota, datang ke Mekah untuk menyusui anaknya orang kota, dapat bayaran. Dan memang karena orang desa pada waktu itu ya sama seperti sekarang, sebetulnya makannya belum terkontaminasi, maka datang ke kota untuk menyusui, mencari bayi. Subhanallah, air susunya daripada Halimah Sa'diyah ini tidak keluar. Tapi pada saat menyusui baginda Nabi Muhammad, maka dengan derasnya, sehingga anaknya Halimatus Sa'diyah, Sayyidah Halimah Sa'diyah juga mendapat keuntungan dengan derasnya air susu daripada Halimatus Sa'diyah. Yang cukup menakjubkan, Halimatus Sa'diyah
kendaraan yang dikendarai, unta ataupun kuda yang dikendarai itu lemah sehingga terlambat jauh, sehingga ibu-ibu yang lainnya, perempuan-perempuan yang lain nyampe ke Mekah sudah mendapatkan bayi untuk menyusui, tapi karena terlalu kurus dan kurang makan, kendaraan yang dipakai oleh Halimatus Sa'diyah itu terlambat. Namun setelah membawa baginda Nabi Muhammad pulang ke kampungnya, maka ya wahuma lil ghafilati yasbiqun, kendaraan yang dikendarainya lebih cepat lajunya daripada kendaraan atau binatang yang lainnya, yang cukup menakjubkan. Maka yang dulunya tandus tempat Halimatus Sa'diyah, rerumputan tumbuh dengan begitu hijaunya sehingga binatang ternak Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk semuanya. Dan tidak cukup sampai di situ, bahkan Halimatus Sa'diyah hartanya melimpah karena merawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebutkan dalam kitab Sarah Ratib Haddad, wa mimma jurriba, termasuk apa yang dicoba dan itu mujarrab dari generasi ke generasi, yaitu mengadakan peringatan Maulidur Rasul, itu amanan di hadal am, itu sebagai jaminan keamanan selama 1 tahun tidak akan tertimpa kemiskinan dan kesulitan dalam masalah rezeki. Ini yang diantaranya kan apa? Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya Halimah As-Sa'diyah, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, setelah Rasulullah kawin dengan Sayyidatina Khadijah, datang mengeluh tentang keadaan kampungnya yang mengalami peceklik pada waktu itu. Apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan istrinya untuk memberi hadiah sebanyak 20 kepala kambing sebagai ucapan terima kasih karena Halimah Sa'diyah sudah merawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat mengatakan bukan hanya 10, bahkan ratusan, sehingga kampungnya yang dalam keadaan kelaparan, dengan Halimah Sa'diyah membawa kepala kambing dan kepala unta, satu kampung itu bisa kenyang semuanya. Begitulah khairu mukafi, begitulah tindakan dan perbuatan manusia yang paling pintar membalas jasa orang lain. Adapun wanita yang lainnya yang pernah menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Aiman Barakah Al-Habsyiyah, yaitu Aiman, Ummu Aiman Barakah Al-Habsyiyah ini adalah budak warisan daripada ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sudah sepuh, Ummu Aiman Barakah Al-Habsyiyah dimerdekakan oleh Rasulullah dan dikawinkan dengan anak angkatnya yang namanya Zaid bin Harisah, yang punya anak yang namanya adalah Usama bin Zaid, di mana Usama ini mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah ibni Hibbu Rasulillah. Usama adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari seorang ibu yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Ummu Aiman Barakah Al-Habsyiyah, dan putra dari laki-laki yang juga dicintai oleh Rasulullah, yaitu yang bernama Zaid bin Harisah. Di mana tatkala Bani Mahsum di antara mereka ada yang mencuri seorang perempuan, akan dipotong tangannya, memohon pertolongan melalui Usama agar tidak dipotong karena perempuan tadi adalah bangsawan, keturunan orang besar, orang mulia, bangsa yang mulia. Kalau dipotong tangannya karena mencuri akan mereka malu. Maka yang dimintai tolong, dipilih, tidak ada lain orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah adalah Usama. Tapi Usama pada waktu itu kata Usama, aku dimarahin oleh Rasulullah dengan cara marah yang tidak pernah aku lihat Rasulullah semarah itu. Apa marahnya? Karena Usama memberanikan diri untuk meminta tadi perempuan tadi tidak dipotong tangannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin hasya wa kalla," kata Imam Syafi'i, "laqatu yadaha." Jangankan Bani Mahsum,
Andai kata putriku sendiri Fatimah, jantung hati Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad, yang mendapat gelar Ummu Abiha. Dia seorang putri, tapi dia juga seorang ibu bagi ayahnya, bagi baginda Nabi Muhammad. Rasulullah menyampaikan, andai kata Fatimah putriku, apalagi selain Fatimah, adakah manusia yang lebih mulia di dunia ini melebihi Sayyidatina Fatimah? Tentu tidak ada. Adakah manusia yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi Sayyidatina Fatimah? Tentu tidak ada. Rasulullah menyampaikan, jangankan Bani Makhzum, andai kata Fatimah yang melanggar agama, mencuri sehingga harus dipotong tangannya, aku akan potong tangannya, apalagi manusia yang lainnya. Begitulah khairul mukafi, begitulah manusia yang paling pandai membalas jasa orang lain, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita makmurkan hari-hari kita dengan cara bertobat untuk memuliakan bulan Maulid ini. Tinggalkan semua maksiat, perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak ibadah kita, bacaan Al-Quran kita sebagai ungkapan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna sa'ina kullahinin alal ahdaki la fauqan najaib walau anna aminna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata tiap detik, tiap saat kita melangkah dari kota kita masing-masing, dari negeri kita masing-masing, menggunakan biji mata di atas duri yang beracun, berjalan sampai ke Madinah untuk mensyukuri dan berterima kasih atas jasa Rasulullah, atau kita mengadakan peringatan Maulid Rasul bukan tiap tahun satu kali, tapi tiap hari, tiap detik, tentu semuanya itu belum bisa membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya di antara kita mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan kecintaan yang makin merindukan Rasulullah, yang dengan demikian kita berharap dirindukan oleh Rasulullah, yang dengan demikian pula kita berharap bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar Rasul jud rabbana bil qabul.